Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nona cantik dan gemulai. Kerjanya jadi tukang odong-odong. Sebelum mulai, kita kenalan dulu dong. Nama saya Bina. Saya Farel. Kami dari kelas 10-2. Kalian tahu nggak sih OSIS itu apa? OSIS merupakan organisasi siswa intrasekolah. OSIS merupakan wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk kepentingan sekolah dan para siswa di sekitar sekolah lainnya. Sebelum kita mulai mewawancarai kandidatnya, yuk kita tanya ke siswa yang lain, bagaimana sih kriteria ketua OSIS yang mereka idamkan? Orang yang punya rasa tanggung jawab tinggi, orangnya humble, pengertian, dan bisa mengambil keputusan bijak dalam keadaan apapun. Yang nggak kebanyakan janji tapi penuh pembuktian dan tanggung jawab plus jujur. Yang ramah, bijaksana, menepati kata-katanya, visioner dan tahu kemana harus melangkah. Seorang yang responsif, bijaksana, good attitude, mampu menjalankan visi dan misi dengan baik dan bertanggung jawab dalam tindakan yang diambil. Tanggung jawab, dapat dipercaya, humble pastinya, bijaksana, dan memiliki jawab kepemimpinan yang baik. Orang yang bisa bertanggung jawab, amanah, dan menjadi contoh teladan bagi siswa SMA Yupetek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dalam hal ini menjadi anak dari kurikulum sekolah penggerak di mana SMA Yupetek 1 Tangerang berdasarkan SK Menteri Pendidikan nomor 1177 M tahun 2020 telah dipilih menjadi sekolah penggerak. Fokus dari sekolah penggerak adalah student centris, jadi pembelajaran yang dipusatkan kepada anak. Salah satu dari keuntungan menjadi sekolah penggerak adalah pembelajaran yang membebaskan kepada anak untuk bernalar kritis, sehingga wujudnya salah satunya adalah penilaian profil pelajar Pancasila, proyek profil pelajar Pancasila, sehingga anak-anak diberi kebebasan untuk bisa memberikan atau menghasilkan proyek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak yang saya sayangi, pada penilaian proyek profil pelajar Pancasila kita sudah yang kedua. Yang pertama adalah temanya kearifan lokal, yaitu kita santunan anak yatim piatu. Dan yang kedua ini adalah suara demokrasi. Anak-anak dalam suara demokrasi ini lebih diberi kebebasan untuk bergotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri, sehingga nanti bisa menghasilkan penilaian profil proyek Pancasila yang lebih hebat lagi. Harapan saya dengan penilaian yang seperti ini Anda menghasilkan hasil proyek yang bagus dan nanti dari sekolah akan memberikan reward sesuai dengan yang Anda hasilkan. Terima kasih. Moga-moga ini sangat bermanfaat dan selalu semangat. Kita sebagai sekolah penggerak harus maju terus dan semangat terus hingga anak-anak menjadi pemimpin bangsa ini dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kandidat nomor urut 1. Nama saya Cikal Kanahaya dari kelas 11 IPS 3 sebagai calon ketua MPK kandidat nomor urut 1 periode 2021-2022. Nama saya Aben Farasadiano sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor urut 1 periode 2021-2022. Nama saya Salsabila Hanifah Fitri dari kelas 10-6 sebagai calon wakil ketua OSIS kandidat nomor urut 1 periode 2021-2022. Perkenalkan, kami dari kandidat 2. Nama saya Devin Ramata Yusli dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon ketua MPK periode 2021-2022. Nama saya Yesi Rahman dari kelas 11 IPA 4 sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Syahban Akul Firdaus dari kelas 10-2 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Kami dari kandidat 3. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifki dari kelas 11 IPA 1, calon ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Al-Haki Abdam dari kelas 10-2, calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Fiora Dizar Mevia dari kelas 11 IPS 4, calon ketua MPK periode 2021-2022. Apa saja visi misi yang sudah kalian buat untuk membangun suatu organisasi sekolah? Adapun visi misi saya, visi mengoptimalkan peran MPK SMA Yupetek 1 Tangerang sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan lebih profesional dengan menjadi media penyalur aspirasi siswa. Misi 1. Meningkatkan profesionalitas kerja MPK sesuai dengan perannya. 2. Meningkatkan hubungan antara OSIS dan MPK dengan asas kekeluargaan. 3. Membagikan angket kepada seluruh siswa-siswi sebagai media penyalur siswa-siswi memberikan saran atau kritik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh OSIS MPK SMA Yupentek 1 Tangerang. Visi saya adalah menjadikan MPK SMA Yupentek 1 Tangerang sebagai organisasi yang berkualitas, berintegritas, dan penyalur aspirasi bagi siswa-siswi SMA Yupentek 1 Tangerang. Misi saya adalah mengelola aspirasi siswa-siswi untuk mewujudkan SMA Yupentek 1 Tangerang yang lebih baik. Yang kedua, menjalankan peran MPK dalam mengawasi kinerja OSIS secara disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan semangat literasi bagi seluruh siswa-siswi SMA Yupentek 1 Tangerang agar menjadi pribadi yang berwawasan luas dan berpikiran maju. Visi saya yaitu meningkatkan MPK SMA Yupentek 1 Tangerang sebagai organisasi yang mampu dalam menerima dan menyalurkan aspirasi siswa-siswi dengan semangat kerjasama. Misi saya yang pertama yaitu mengoptimalkan peran MPK sebagai pengawas kinerja OSIS. Yang kedua, menjadikan MPK sebagai penghubung antara siswa-siswi dengan sekolah. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada seluruh siswa-siswi agar dapat menyampaikan aspirasi guna pengembangan kegiatan sekolah. Adapun visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS adalah yaitu visi meningkatkan fungsi peranan OSIS sebagai media penggerak aspirasi siswa-siswi dalam mengembangkan minat, bakat, kreativitas, dan potensi akademik dan non-akademik dalam segala aspek, serta menjunjung tinggi nilai solidaritas dan nilai sosial. Misi yang pertama, mengoptimalisasi peran media sosial sebagai sarana yang bersifat informatif, edukatif, dan bernilai positif. Kedua, menjadikan siswa-siswi SMA Yupentek 1 Tangerang siswa-siswi yang aktif dan kreatif melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program kerja OSIS. Tiga, membuat program kerja sesuai dengan minat para siswa-siswi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan kreativitas siswa-siswi. Yang keempat, meningkatkan hubungan OSIS dan MPK dalam berbagai aspek. Yang kelima, meningkatkan hubungan kerjasama kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS demi menjaga hubungan yang harmonis antar siswa-siswi. Dan yang terakhir, realisasikan atau mengaktifkan program kerja yang sebelumnya sudah ada namun belum berjalan. Oke, untuk visi misi kami yaitu visi kami adalah meningkatkan peran OSIS SMA Yupentek 1 Tangerang sebagai organisasi progresif yang dapat menjadi media bagi siswa-siswi untuk mengembangkan segala potensi bakat. Adapun misi dari kami, yang pertama yaitu menstimulasi kinerja maupun kerjasama OSIS SMA Yupentek 1 Kota Tangerang. Dan yang kedua, mengadakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan potensi pengembangan bakat. Dan yang ketiga, mengoptimalkan setiap program kerja OSIS. Visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil calon ketua OSIS adalah menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang bermutu baik, terampil, dan juga unggul. Misi kami adalah 1. Mengaplikasikan fungsi kepengurusan OSIS secara optimal. 2. Menjaga hubungan baik antara siswa-siswi di dalam OSIS maupun di luar OSIS. 3. Meningkatkan dan melanjutkan program kerja yang telah ada di periode sebelumnya. Bagaimana cara Ketua MPK mengatur kinerja OSIS? Untuk itu, mungkin bisa dimulai dengan cara evaluasi dari periode sebelumnya, apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki agar di periode setelahnya bisa lebih baik lagi. Yang pertama, saya akan mengawasi dan memantau secara langsung serta membantu OSIS dalam melaksanakan proker. Yang kedua, saya akan melaksanakan evaluasi rutin agar kinerja OSIS itu jadi lebih baik daripada sebelumnya. Cara saya dalam mengatur kinerja OSIS yaitu tetap menugaskan tugas MPK sebagai pengawas kinerja OSIS dan selalu membantu dan merangkul jika ada kendala dalam melaksanakan program kerja dan selalu mengevaluasi di akhir kegiatan agar meningkatnya kinerja OSIS dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di program kerja tersebut. Di sekolah kita kan sedang mengadakan yang namanya program ROOTS atau disebut anti perundungan atau pembulian. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan ketika nanti terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS untuk membantu kegiatan tersebut? Yang pastinya kita akan mendukung kegiatan tersebut karena seperti yang kita ketahui, perundungan itu sangat tidak baik dan sangat berdampak negatif bagi kita semua dan itu wajib kita lawan. Nah, selain itu juga nanti kami dan pengurus OSIS lainnya akan turut andil dalam program tersebut. Selain itu juga di dalam visi misi kami mengandung aspek-aspek sosial yang sesuai dengan kegiatan atau program perundungan tersebut. Tentunya kita nanti akan dukung penuh kegiatan tersebut, kegiatan anti perundungan atau ROOTS, karena sama sekali tidak ada yang membenarkan bahwa perundungan tersebut adalah perilaku yang baik. Pastinya kami akan mendukung program kerja tersebut yaitu mengurangi perundungan atau pembulian sampai tiadanya hal tersebut di SMA Yupentek 1 Kota Tangerang. Jalan-jalan ke Surabaya Sambil makan kue putu. Jangan bingung pilih yang mana. Pilih kandidat 1 dijamin makin maju. Untuk semuanya, jangan lupa pilih nomor 2 ya. Nomor 2 selalu di hati. Karena yang di hati ada di nomor 2. Jalan-jalan ke Telaga, membeli makan seadanya. Yuk pilih kandidat nomor 3. Karena kandidat nomor 3 tiada duanya. Pokoknya kalian semua jangan golput, guys.